Materi dia. Cocok ya. Bukan ya. Dia mengancing. Oh, ini iya, ini presentasi. Silakan Ibu Marcelina. Materi. Ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Marcelina Timar. Saya berasal dari Kabupaten Manggarai Timur, mengabdi di SMP Santo Paulus Benteng Jawa, dan saya membawa mata pelajaran IPA. Dan sebelum kita melakukan presentasi materi yang judulnya Alur Tujuan Pembelajaran, sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu. Salam semangat ya Bapak dan Ibu. Salam semangat, Ibu. Sudah bisa lihat. Semangat terus, Ibu. Sukses terus. Ya, baik. Semangat Kita ya, Ibu. langsung mulai. Iya, Bu. Kita harus selalu semangat. Karena sekarang ini sudah ada guru penggerak. Oleh karena itu, gurunya harus semangat terus. Supaya siswa juga Betul, semangat, Bu. Bu. Begitu. Betul, Bu. Semangat, Ya, Ibu. harus semangat. Dan Semangat. selalu sukses. Untuk guru penggerak sekarang, Mantap, Ibu. dengan Terima kasih, adanya Ibu. program guru penggerak, kita selalu semangat. Kita harus memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain. Harus semangat, salam semangat. Salam. Pada Ibu. malam hari Terima kasih, ini, Ibu. kita mau membahas materi tentang alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita ke materi alur tujuan pembelajaran, saya akan membahas apa tujuan daripada materi yang kita bahas pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran yang kita bahas pada malam hari ini, teman-teman, yaitu kita merangkai tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu intinya yang kita bahas pada malam hari ini. Sekarang kita lihat konsep tujuan pembelajaran. Di dalam konsep tujuan pembelajaran ada 3 aspek kompetensi yang kita bahas, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga konsep pembelajaran ini, secara operasionalnya, tujuan pembelajaran ini dapat memuat 3 aspek. 3 aspek ini, yang pertama kita lihat di sini adalah kompetensi. Kompetensi ini menjelaskan di mana kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja atau abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa setelah yang kita bahas juga
Di dalam komponen tujuan pembelajaran yaitu konten, di mana ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah variasi. Di sini dijelaskan sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan. Itu ada 3 tadi komponen tujuan pembelajaran. Itu 3 aspek tujuan pembelajaran. Kira-kira dari ketiga konsep tujuan pembelajaran yang saya jelaskan pada hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan masukan atau tanggapan mengenai ketiga komponen tujuan pembelajaran. Saya persilakan Bapak Paulus Carson untuk menjelaskan. Mungkin ada masukan atau tanggapan supaya materi yang dijelaskan pada malam hari ini sempurna. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terkait tanggapan saya, ini adalah tanggapan saya berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Jadi Bapak Ibu nanti tentunya bisa menyempurnakannya juga. Yang pertama, saya mau mengomentari atau memberi tanggapan terkait aspek dari tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, kompetensi. Di sini kompetensi yang dimiliki itu adalah kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dalam tujuan pembelajaran, seorang guru harus merumuskan tujuan pembelajaran itu yang mencakup 3 kompetensi itu. Dan itu harus termuat dengan jelas dan menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga tercapai apa yang kita mau sampaikan kepada anak-anak secara runtut dan sistematis berdasarkan rumusan tujuan yang benar tersebut. Demikian Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Masukan yang sangat luar biasa untuk kami semua guru-guru, dan mungkin ada dari teman yang lain, Ibu Murni, yang memberikan masukan atau pikiran yang lebih bagus sehingga materi yang kita bahas pada malam hari ini lebih sempurna. Kepada Ibu Murni, saya persilakan. Halo? Halo, Bu. Halo Ibu Murni, silakan Ibu Murni. Halo Ibu Murni, silakan. Halo? Kalau tidak ada dari Ibu Murni, kita lanjut saja. Jelas tentang alur dan tujuan pembelajaran. Yang kita jelaskan di sini, mengapa dalam konsep pembelajaran ini dituntut sekali 3 aspek ini, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kira-kira mengapa harus dituntut sekali itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini harus dituntut sekali, harus dimasukkan dalam konsep pembelajaran. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang memberi tanggapan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kepada Ibu Murni saya persilakan. Halo Ibu Murni.
Halo. Ibu Halo, Ibu Murni, Murni. silakan. Oh, Ibu Murni ini sepertinya terlempar dari Meet, Ibu. Oh, baik, kalau begitu kita lanjut saja, Pak. Ya, Konsep lanjut tujuan saja, Bu. pembelajaran. Ya, konsep tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari siswa atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi persyaratan menuju pencapaian tujuan pembelajaran ini. Lalu, saya menjelaskan tentang rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini hanya mencakup tahapan kognitif atau mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Paul Carson. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku pencapaian seperti kecakapan hidup atau di sini kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta di sini harus mencakupi serta profil Pancasila atau beriman, kebinekaan, global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, iman. Kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berkebineka tunggal, global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis dan mandiri. Setelah itu kita lanjut di kompetensi. Di sini dijelaskan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau aktualisasi dalam bentuk produk atau kinerja atau abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai mungkin ada Bapak dan Ibu di situ yang memberikan Bapak dan Ibu itu yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai konsep tujuan pembelajaran itu kira-kira seperti apa Pak dan Ibu? Mungkin ada tanggapan? Kepada Bapak dan Ibu saya persilakan. Baik, Ibu. Mohon Halo? maaf, Ibu. Tadi ada sempat putus-putus. Mungkin bisa diulang sedikit bagaimana, Bu? Ya, di sini tadi saya menjelaskan secara operasional komponen tujuan pembelajarannya. Di sini saya menjelaskan tentang kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang memberikan masukan. Yang dimaksud dengan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira seperti apa Pak dan Ibu? Mungkin ada pikiran atau masukan, silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Ibu Maria Murni dulu. Silakan Ibu Maria Murni beri tanggapan, Ibu. Silakan Ibu Maria. Baik, mungkin dari saya saja dulu, Ibu, sebelum Ibu Maria Murni. Silakan Pak. Baik, menurut saya kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi maksud di sini rumusan tujuan pembelajaran itu secara operasionalnya harus konkret atau dalam arti harus terukur. Jadi siswa itu nanti apa yang dia bisa lakukan dan itu harus tereksplisit dalam tujuan pembelajaran. Siswa itu bisa berbuat apa setelah proses pembelajaran ini, atau siswa bisa menghasilkan
kalau dalam keterampilan, misalnya dalam seni budaya, siswa harus bisa menghasilkan apa atau bisa berbuat apa setelah melewati proses pembelajaran. Jadi rumusan tujuan pembelajaran itu kompetensinya atau kemampuannya itu harus jelas dan terukur. Jadi siswa setelah proses pembelajaran ini dia bisa menghasilkan apa atau bisa mendapatkan apa atau bisa membuat produk apa. Jadi rumusan tujuan pembelajarannya itu harus tereksplisit seperti itu. Demikian Ibu, mungkin demikian saja tanggapan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih tanggapan yang sangat luar biasa dari Bapak Paulus Carson. Lalu kita lanjut saja tentang yang kedua adalah konten, yaitu ilmu pengetahuan inti dari konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Di sini ilmu pengetahuan ini atau konsep utama yang perlu dipahami dari satu unit pembelajaran. Di sini mungkin ada tanggapan dari Ibu Maria Murni. Saya berikan waktu. Silakan Ibu Murni. Silakan. Tentang Ibu Maria konten Murni, tujuan silakan. pembelajaran. Ibu Maria Murni. Silakan Ibu Maria Murni. Kalau tidak ada tanggapan dari Bapak dan Ibu, lanjut, kita Bu. lanjut. Ya. Baik, Bu, lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, kita menjelaskan tentang variasi. Di sini sebuah keterampilan yang berpikir apa saja yang selalu dikuasai siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan. Itu tujuan pembelajaran yang ketiga. Mungkin ada tanggapan tujuan pembelajaran yang ketiga, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya sudah jelas sekali Ibu materinya. Jadi tidak ada tanggapan Ibu. Lanjut saja Bu. Oh, lanjut saja. Kalau tidak ada tanggapan atau masukan dari Bapak dan Ibu, kita lanjut saja. Lalu, kalau misalnya masih ada waktu, lanjut. Kalau durasi waktunya sudah selesai, berarti pas materinya juga sudah selesai, Pak. Iya, sudah cukup, Bu. Ya. Konsep tujuan pembelajaran ini, kalau sudah selesai, sudah pas waktunya, saya akan mengakhiri kegiatan ini juga dengan doa. Saya persilakan Ibu Maria Murni untuk mengangkat doa. Kepada Ibu Maria, saya persilahkan. Halo, Ibu Maria. Ibu Maria sepertinya terlempar, Bu. Ibu saja langsung, Ibu. Silakan, Bu. Iya, iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama kegiatan ini. Kiranya semua rahmat yang Engkau berikan kepada kami dapat mengucap dan berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan, kami mau berdoa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Ibu. Terima kasih Ibu, Salam materinya semangat. luar biasa sekali Ibu materinya. Salam semangat teman-teman.
Terima kasih Bu. Salam semangat Ibu. Ya, selamat malam. Video biasa.